Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 Guru wajib paham inti pengajaran Kristus. Ya, kita wajib memahami inti dari pengajaran Kristus. Menurut kamus ya, inti itu artinya isi yang paling pokok atau saripati atau bagian yang utama. Sedangkan pengajaran kita akan baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat 1 dan seterusnya. Ulangan pasal yang ke-32 kita baca ayat 1 sampai 2 dulu. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya, tolong ayat 2 ini dibacakan dalam bahasa Inggrisnya. Bagian ya, tidak semuanya. 2a. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall be still as the dew. Terima kasih. Ya, my doctrine shall drop as the rain. Biarlah doktrin itu, pengajaran itu ya dikatakan menitik laksana hujan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaannya sampai ayat yang ke-15. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Pada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesruyun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Terima kasih. Ya, pengajaran Musa ini disebut sebagai nyanyian Musa. Jadi suatu doktrin, suatu pengajaran itu bisa diwujudkan juga dalam bentuk suatu nyanyian. Ya.
Kalau kita punya nyanyian kegerakan yang mengarah kepada kegenapan kitab Wahyu, ya itu juga bisa disebut sebagai pengajaran atau doktrin kalau dalam bahasa Jawanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya nyanyian Musa ini menjelaskan bagaimana Tuhan itu memilih Israel. Dikatakan ayat 8, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jumlahnya anak Israel itu Kejadian 46 ayat 27, jumlahnya itu 70. Itu juga merupakan keturunan Nuh, ya, ketika sudah keluar dari Bahtera, Sem, Ham, dan Yafet, ya. Keturunannya itu ada 70 ketika tanah itu dibagi-bagikan, benua itu dibagi-bagikan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, lah pada waktu itu dibagikan kepada sebagai penjaga, dipercaya masing-masing itu malaikat penjaga. Ada 70 malaikat penjaga. Tetapi Tuhan sebagai yang menjadi kepala dan yang menciptakan malaikat, dia tidak dapat bagian apa-apa. Akhirnya ayat 9 dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya. Ya, jadi Yakub, Israel, ya, itu bagiannya Tuhan, haknya Tuhan. 70 bangsa-bangsa sudah ditetapkan masing-masing. Tetapi ditetapkannya bahwa Yakub atau Israel itu adalah bagian Tuhan. Bagaimana Israel atau Yakub itu diperoleh, kemudian bagaimana Tuhan itu melakukan pemeliharaan dan didikan. Dikatakan dia mendidik Yakub itu seperti raja wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Anak-anak di dalam sarang dalam kondisi nyaman, ya, cuma makan tidur nunggu mamaknya ngeloloh itu kasih makanan dari paruh ke paruh itu. Tapi ketika waktunya tiba, maka sarangnya ini digoyang bangkitkan supaya anak-anaknya itu belajar terbang. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam terbangnya namanya masih anak-anak tentunya ya banyak salah, jatuh begini dan sebagainya. Tetapi induk Raja Wali itu dengan matanya yang sangat sempurna, karena itu Allah, ya, melihat setiap didikannya, di mana Raja Wali yang anak-anak itu kalau nyaris hendak jatuh dan mati tentunya disaut, diangkat lagi, diterbangkan begitu berkali-kali sampai dikatakan Yakub ini pinter, kemudian diberkati Tuhan. Ketika semakin diberkati semakin banyak, ya, menjadi gemuk dan gendut, ayat 15 ini, akhirnya Yakub itu memandang rendah kepada gunung batu keselamatannya, memandang rendah kepada Tuhan yang telah memilih, dan akhirnya mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya di dalam hal penyembahan berhala. Dinubuatkan sampai ayat yang terakhir, ya, 47. Bagaimana nanti perjalanannya Yakub itu semuanya sudah dinubuatkan di dalam nyanyiannya Musa, di dalam doktrin yang dinyanyikan oleh Musa. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana nanti Israel atau Yakub itu mengalami pasang surut, bahkan sama Tuhan diserahkan kepada musuh 10 suku Israel, kerajaan utara itu diserahkan kepada Asyur tahun 722 sebelum Masehi, ya. Kemudian Yehuda, kerajaan selatan dengan 2 suku, ya, itu dibuang di Babel untuk jangka waktu 70 tahun. Baru kemudian ketika Babel itu kemudian waktunya hancur, bangkitlah, ya, Medi Parsi dengan rajanya Raja Kores. Raja Kores itu dipercaya Tuhan dan diurapi Tuhan dan dijadikan gembala untuk Israel untuk memulihkan Yakub. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kemudian Yakub, ya, Yehuda itu menjadi baik.
Namun kemudian di dalam kitab Nabi Maleaki akhirnya juga berpaling, ya bahkan menghimpunkan para ahli-ahli Alkitab dalam wujudnya Sanhedrin, Parisi, Saduki, dan lain-lain, yang puncaknya membunuh Tuhan Yesus Kristus. Dan bait suci yang kedua yang dibangun Zerubabel, direnovasi oleh Herodes itu tahun 70 dimusnahkan, dan mereka dibuang ke seluruh muka bumi sampai baru ya bisa kembali tahun 1948. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi suatu pengajaran, suatu doktrin, suatu nubuat itu terwujud atau terjadi itu bukan ujuk-ujuk seketika, ya, bukan ujuk-ujuk seketika. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu membutuhkan waktu untuk sampai kepada penggenapannya itu. Ya sudah bayangkan, zamannya Musa itu kan 1500 sebelum Masehi, ya. Kemudian tambah 70 tahun, bait Allah yang kedua itu dihancurkan. 135 tahun Yehuda itu diusir dari negaranya. Kalau sampai ada yang masuk itu dibunuh dan baru bisa balik ya secara resmi 1948. Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam pengajaran Musa. Kita baca ayat selanjutnya. Sebentar. Tadi ayat 46. Berkatalah ia kepada 46-47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, jadi pengajaran firman Tuhan itu adalah suatu perkataan yang dari Tuhan, bukanlah perkataan hampa, bukan omongan hampa, ya bukan omongan yang asal ngomong, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi itulah hidupmu, ya. Jadi pengajaran firman Tuhan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu perlu diperhatikan, karena cepat atau lambat itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tentang pengajaran. Kemudian tentang Kristus. Tadi kan judulnya ya, inti pengajaran Kristus, ya. Kemudian Kristus kita baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya, jadi Mesias itu artinya Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Kristus itu artinya yang diurapi Roh Kudus. Ya, yang diurapi Roh Kudus di dalam PL itu ya, raja itu diurapi minyak urapan. Kemudian imam besar Harun itu diurapi dengan minyak urapan. Lah Tuhan Yesus itu juga diurapi ketika dia dibaptis ya, dan berkali-kali terjadi ya, Tuhan bersabda bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah engkau harus ya mendengarkan. Jadi Kristus itu bahasa Yunaninya Kristos, yang diurapi atau dituangi minyak urapan ya untuk menjadi raja dan imam. Kemudian kita baca juga Yohanes pasal 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Jadi Mesias itu Kristus yang diurapi. Di sini dikatakan, apabila Kristus itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
pengajaran ini ya itu dipegang oleh perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu di dalam ibadahnya, sekalipun dia bukan beribadah di Yerusalem, tetapi beribadah di gunung di daerah Samaria sana, dia diajar kalau Mesias itu datang, kalau Kristus itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, kepada ya perempuan Samaria itu beserta bangsanya. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan inti pengajaran Kristus atau inti ya dari doktrin pengajaran Roh Kudus. Kristus itu Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kita tahu ya. Kita baca dulu Roma pasal 11 ayat yang ke-28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, jadi Israel ya itu seterunya Allah. Berseteru dengan Allah di dalam hal apa? Di dalam hal Injil. Ya. Tetapi mengenai pilihan, mereka itu adalah kekasih Allah. Ya, kekasihnya Bapa, kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah. Tetapi kalau mengenai Injil, mereka itu seteru, musuh terhadap Injil. Ya, sudah perhatikan. Kemudian kita baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, kalau Israel itu seteru kepada Injil. Tapi mereka itu pilihan Allah, pilihannya Bapa. Sedangkan Zaitun liar ya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8, ketika Israel itu dimeterai, ya berarti pada waktu itu Israel itu sudah tidak menjadi seteru Injil, tetapi sudah menerima Injil, kemudian dimeterai Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau tema pada saat ini adalah inti pengajaran Kristus, jadi inti dari doktrin atau pengajarannya Roh Kudus, pengajaran dari orang yang diurapi, ini menunjuk kepada goyim, menunjuk kepada zaitun liar. Kita harus memperhatikan sebagai zaitun liar, apa yang kita pegang, intisari dari pengajarannya Kristus itu apa? Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya ketika kita percaya, ya kita dimeterai. Tapi kemudian kan kita tidak berhenti di pintu gerbang, maju terus, maju terus, maju terus. Ibrani pasal 6 mengatakan, ya supaya kita secepatnya maju. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 1 mulai. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. So, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak domba bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Terima kasih. Ya, ketika kita percaya, kita dimeterai Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Namun kemudian kita tidak
boleh tetap tinggal di dalam pengajaran mula-mula, tetap di pintu gerbang, tapi masuk ke mezbah kurban bakaran, ke bejana pembasuhan, kemudian dipenuhkan Roh Kudus. Belum cukup, tapi langsungkan beralih kepada perkembangannya yang penuh, yaitu masuk ke dalam kesempurnaan, kepada inti dari pengajaran Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, inti pengajaran Kristus itu apa? Ya, kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 24. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, jadi pengajaran salib itu merupakan suatu kebodohan, merupakan suatu kehinaan, merupakan sesuatu yang sangat tidak bagus. Itu untuk orang yang akan binasa. Tetapi untuk orang yang diselamatkan, pengajaran salib itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nanti ada saatnya aku, ayat 19, aku huruf besar, itu akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak, nanti dilenyapkan sama Tuhan. Orang bijak, orang berhikmat, bijaknya bijak dunia, hikmatnya hikmat dunia, satu saat dilenyapkan mereka itu menjadi sangat bodoh untuk menghadapi kehidupan yang semakin berat dan sulit. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi untuk orang yang dipanggil, baik itu goyim maupun itu zaitun asli, Bapak Ibu kasih Tuhan, Kristus, ya, itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus itu siapa? Kristus itu ya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi secara khusus Kristus itu adalah, ya, artinya Kristos yang diurapi, Mesias. Nah, kita ini sebagai goyim, ya, kita ini pilihannya Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Injil, kita dimeterai oleh Roh Kudus, dan meterai itu jangan sampai hilang, karena itu merupakan satu tanda bahwa kita tuh punya hak menerima semua warisan kerajaan surga. Kalau meterai itu sampai hilang, ya tentunya diragukan oleh kerajaan surga, ya, diragukan, nanti menjadi orang yang di-reject, menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Wahyu pasal 11 ayat yang kedua itu, ya, bait suci, orang yang beribadah, kemudian mezbah itu diukur, tetapi halaman yang di luar itu tidak diukur karena diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak 42 bulan. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi meterai Roh Kudus, pemeteraian oleh Roh Kudus itu harus kita jaga, kita pertahankan. Nah, tandanya seperti apa kalau kita ini dimeterai Roh Kudus? Ya tentunya Roh Kudus itu mengurapi kita, kemudian kita punya tabiatnya Roh Kudus, hidup kita ini menjadi bait suci, menjadi baitnya Roh Kudus. Kita punya pengertian 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia yang sudah membeli hidup kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Kita menjadi miliknya Tuhan, sehingga Tuhan itu berhak sepenuhnya mengatur kehidupan kita. Nanti Tuhan akan atur sepenuhnya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kita akan tunduk taat. Itu kalau Wahyu pasal 5 nanti digenapi. Kalau sekarang
kita mendengarkan firman tapi masih sangat sulit untuk diatur oleh Roh Kudus. Ya, nanti kalau sudah masuk Wahyu pasal 5, Bapak Ibu kasih Tuhan, ditahbis dan ditetapkan tidak akan binasa, maka barulah Tuhan itu betul-betul bisa mengatur hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi pemeteraian Roh Kudus yang sudah kita terima sejak kita percaya dan terus mengalami peningkatan urapan Roh Kudus dan mengalami pemeteraian secara khusus menjelang perang nuklir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan, dan bagaimana nanti itu akan digenapi sesuai dengan kitab Wahyu, ya, ketika meterai yang keempat itu 2 miliar manusia mati, ketika sangkakala yang keenam itu, ya, sepertiga dari yang tersisa 6 miliar, sepertiganya mati, 2 miliar, yang 4 miliar tinggal orang 4 miliar itu nanti akan disaring, ya, di dalam perang nuklir. Di dalam perang nuklir yang waktunya tidak lama lagi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, janganlah kita mengasihi dunia. Ya. Yang ada di dalam dunia itu, ayat 16, adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4 sampai 11, ya, yang ditawarkan iblis itu kenikmatan daging, ya, dan kebutuhan makan minum dan seksual. Kemudian keangkuhan hidup menyangkut jabatan, kedudukan, ya, dan sebagainya. Yang ketiga itu harta dunia. Dunia beserta seluruh kemuliaannya. Kalau orang dunia menyingkatnya 3 ta. Harta, tahta, wanita. Ya, bukan cuma wanita saja. Harta, tahta, wanita atau pria atau laki-laki. Nah, itu bukan dari Bapa. Bapak yang kasih Tuhan, itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang dipamungkas. Oleh sebab itu kita ini haruslah melakukan kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Kita lanjutkan ayat yang ke-18 sampai 27. Ini pembicaraan tentang antikristus. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, perhatikan ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Terus. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa.
Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Perhatikan ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kita tetap tinggal di dalam Dia seperti apa yang diajarkan Kristus. Bahkan secara khusus pengajaran tentang anti Kristus itu hanya bisa dipahami kalau kita berada di dalam Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita akan ngerti siapa anti Kristus. Ya, Rasul Paulus, Rasul Yohanes itu mengatakan demikian. Kalau kita berada dalam pengurapan, kalau kita tuh diurapi, kita akan tahu siapa itu anti Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Ini ucapannya Rasul Yohanes. Seperti Rasul Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 41, Injil Yohanes pasal 4 ayat 25. Dia berbicara tentang Kristus. Ya. Dan kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini, kalau kita itu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, kamu tidak perlu diajar tentang anti Kristus. Nanti Tuhan sendiri akan mengajar kita, artinya memberikan pewahyuan. Ya, karena bicara tentang anti Kristus, ya tidak ada orang yang ngaku anti Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kan patokan-patokannya sudah dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi. Mereka tuh orang yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, pada intinya kita ini harus berada di dalam pengurapan yang kita terima dari Tuhan ketika kita percaya kepada Injil. Dan itu pengurapan itu ditingkatkan terus sampai nanti kita itu akan diajar Roh Kudus tentang antikristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ini maksudnya demikian, ya. Rasul Yohanes itu tentu orang yang sangat mengasihi Tuhan dan paling mengasihi Tuhan dari semua muridnya, ya. Sampai Tuhan Yesus itu menilai, ya, kondisinya Rasul Yohanes ini, sekalipun dia itu yang paling muda, ketika ikut Tuhan dia tuh baru lepas masa remaja, ya. Sehingga sama Tuhan Yesus dititipkan Ibu Maria, ya, kepadanya. Dan ketika Ibu Maria itu wafat, barulah dia meninggalkan Yerusalem. Ya, tentunya zaman sudah mulai bergolak, ya, menjelang tahun 70 Masehi, yaitu hancurnya Bait Suci. Dia sudah meninggalkan, ya, Yerusalem. Kemudian Rasul Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos, dijadikan budak rodi, dijadikan rodi di pertambangan. Itu sekitar 3 tahun, ya. Nah, di Pulau Patmos ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia dibuang oleh Kaisar Domitian, ya. Kaisar Domitian itu memerintah sekitar tahun 81 sampai 96, berarti 3 tahun di tengah-tengah masa itu, ya. Dibuang 3 tahun. Kemudian selama kurang lebih 3 tahun itu dia menerima pewahyuan. Dan kemudian kembali dia melayani di daerah Efesus, ya. Nah, di dalam waktu yang 3 tahun di Pulau Patmos, tidak ada muridnya, tidak ada yang lain-lain, karena itu tempat pembuangan dari Kekaisaran Romawi, tentunya tidak sembarang orang boleh masuk. Dia bekerja, sembahyang, meditasi, menaikkan syafaat, menimbun urapan, itu terus yang dikerjakannya. Karena pengurapannya tadi dikatakan, ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 tadi, pengurapannya tadi terus dipelihara, akhirnya dia mendapatkan pewahyuan, ya, yaitu Wahyu pasal 1, ya, sampai pasal yang terakhir. Nah, dari
22 pasal itu dia ditunjukkan persis oleh Tuhan bagaimana itu tentang antikris. Ya, dia mulai melihat antikris itu tidak ada yang mengajar di Pulau Patmos, tetapi pengurapannya itu Tuhan Yesus Kristus itu, Roh Kudus itu mengajar, membawa dia ke dalam seluruh kebenaran seperti yang ditulisnya juga dalam Injil Yohanes. Kalau kita itu dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, ya. Bagaimana tentang antikris? Itu Wahyu pasal 11 sudah diberitakan bahwa dia nanti akan menginjak-injak orang yang tidak diukur. Kemudian Wahyu pasal 12, kemudian lebih tegas lagi Wahyu pasal 13. Bapak Ibu kasih Tuhan, Wahyu pasal 17, 18, dan kadang-kadang di dalam Wahyu yang berbicara tentang mempelai, di situ juga ada disisipkan tentang antikris. Pewahyuan itu diberikan sejelas-jelasnya tentang antikris, nanti akan munculnya dari daerah mana. Pernah saya sampaikan itu dari daerah ya Laut Mediterania, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kemudian tentang antikris, tentang kiprahnya, ya, baik koalisinya dan oposisinya. Koalisinya antikris itu nanti siapa? Oposisinya itu siapa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai itu nanti diberitakan di dalam Wahyu pasal 16, ya, tentang pada saat Bokor yang ke-6 diberitakan bagaimana koalisi dari antikris itu nanti akan masuk di dalam perang Harmagedon, berperang melawan anak domba Allah. Yohanes Rasul itu wafat, ya, meninggalnya bukan karena penyiksaan tetapi karena memang usianya sudah sepuh. Dia meninggal dunia tahun 99 Masehi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita itu sedang mengalami pengurapan karena kita berdoa, kita menaikkan syafaat, kita menyembah Tuhan, kemudian kita bermeditasi, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka nanti firman yang pernah saudara dengar seperti 1 Yohanes pasal 2 tadi, kan pengajaran yang pernah kita terima, ya, itu yang terus semakin dijelaskan, semakin dijelaskan. Bapak Ibu kasih Tuhan, semakin kita ini mengalami pendalaman Alkitab pada saat kita meditasi. Lah, tentang meditasi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang murid hikmat makrifat, ketika dia tuh diajari hikmat makrifat, diajari sembah, meditasi, syafaat, dan ngerogo sukmo, maka seorang murid itu atau para murid itu tentunya duduk, ya, kemudian dengan taat mendengarkan, kadang-kadang mencatat. Ya, ketika murid-murid hikmat makrifat itu sedang diajari sedang diajari penyembahan, diajari meditasi, diajari ngerogo sukmo, dia duduk memperhatikan, kemudian taat mendengarkan dan mencatat. Sementara seorang guru atau dosen atau profesor itu guru besar atau dosen senior yang terus-menerus melakukan penelitian. Nah, seorang guru, dosen atau profesor dari hikmat dan makrifat, seorang guru, dosen atau profesor, guru besar yang terus melakukan penelitian, pada saat dia tuh mengajari sembah, doa dan meditasi dan lain-lainnya, namanya seorang guru, ya, dia berjalan ke sana kemari, dia menulis di papan tulis, dia duduk menjelaskan, ya. Nah, seorang yang sudah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi profesor di dalam hikmat makrifat, dia bisa bermeditasi sambil duduk, ya.
dia bisa bermeditasi sambil berdiri, dia bisa bermeditasi sambil berjalan-jalan, ya. Dia bisa bermeditasi di mobil, di pesawat, di dalam dewan musyawarah Tuhan, ya. Baik saat penelitian ke tempat 7 kerajaan penguasa, yang memuncaknya itu kerajaan penguasa Laut Selatan, dia bisa bermeditasi di hutan taman, ya, bisa bermeditasi di neraka pada saat harus mengambil orang pada saat panen raya, ya, bisa bermeditasi di surga, Bapak Ibu kasih Tuhan, bisa duduk tenang, bisa jalan-jalan, bisa sambil terbang, ya, apapun bisa dilakukan kalau sudah menjadi profesor, guru besarnya meditasi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan pada saat peperangan, kita baca Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, terima kasih. Jadi di dalam peperangan itu kita juga berdoa, kita bermakrifat, ya, kita bermeditasi. Tetapi selagi itu masih murid baru, Bapak Ibu kasih Tuhan, murid hikmat makrifat, ketika masih diajari ABC-nya, alif ba ta-nya, ya, dari meditasi, ya tentunya dia mendengarkan, dia duduk dengan baik, mencatat, ya, dan sebagainya. Tetapi gurunya, dosennya, profesornya yang terus melakukan penelitian-penelitian, dia bisa dalam segala kondisi bermeditasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, di neraka bermeditasi sambil mengambil jiwa-jiwa, membantu yang menjadi kacungnya Tuhan itu bermeditasi, di surga juga bermeditasi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Kejadian pasal 24. Kita baca 63 sampai 67. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatlah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya, tolong ayat 63 itu dibaca dalam bahasa Inggrisnya. And Ishak went out to meditate in the field at the eventide. Ya, terima kasih. And Ishak went out. Ishak itu keluar, tadi dikatakan berjalan-jalan. Tapi dia itu melakukan meditasi, ya, di ladang pada waktu senja, ya. Tentu Ishak itu sudah dilatih oleh ayahnya yaitu Abraham, bagaimana menjadi orang yang menerima janji, perjanjian dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dia juga dilatih bermeditasi karena Ishak ini sudah pinter, Bapak Ibu kasih Tuhan,
sudah setara dengan guru atau dosen atau profesor, maka dia sambil berjalan-jalan itu dia bermeditasi sambil membayangkan. Karena orang yang bermeditasi itu kan orang yang mengkhayalkan, berimagination, membayangkan. Nah, yang dibayangkan itu siapa? Yaitu dia kan tahu kalau hambanya itu sedang disuruh sama ayahnya untuk mencarikan istri bagi dia. Nah, dia sambil menunggu itu sambil bermeditasi dan membayangkan istrinya. Ya, tiba-tiba dilihatnya unta-unta itu datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ishak dari membayangkan akhirnya menjadi kenyataan, unta-unta itu datang dan akhirnya itu tahu bahwa itu adalah Ribkah, ya, kemudian menjadi istrinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tergantung sebagai apa kita dan di mana kita ketika kita sedang belajar. Ya tentunya namanya orang murid, ya belajar baik-baik. Tetapi ketika saudara sudah menjadi guru, menjadi dosen, ya saudara bisa melakukannya dengan lebih bervariasi. Dan ketika saudara sudah menjadi guru besar di dalam hal meditasi, maka saudara bisa bermeditasi dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam masa damai, dalam masa perang, di surga, di neraka, di kendaraan apapun, sambil terbang. Bapak yang kasih Tuhan, itulah meditasi, ya. Kemudian kita akan melihat, ya, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, kita baca ayat 1 dan seterusnya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, ayat 1 dulu saya jelaskan. Ya. Pada saat kita ini sedang berjuang untuk mencapai, untuk bisa memahami, untuk bisa mencapai inti pengajaran Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, untuk sampai pada kesempurnaan, seperti Ibrani 6 ayat 1 tadi, langsungkan kepada kesempurnaan, jangan terus di dalam pengajaran dasar, yang tadi disebutkan apa saja pengajaran dasar itu, tapi langsungkan kepada kesempurnaannya yang penuh. Nah, pada saat kita ini sedang berjuang untuk mencapai inti pengajaran Kristus, inti pengajaran dari Roh Kudus, apa yang diberikan Roh Kudus, maka terdapat hal-hal sebagai berikut. Tadi ayat 1 dikatakan banyak saksi, ya, yang mengelilingi kita. Kalau di dalam terjemahan lama saya bacakan, ya, terjemahan baru tadi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Atau dalam terjemahan lama, oleh sebab itu sedangkan kita dilingkungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya. Nah, jadi yang dimaksudkan saksi itu adalah manusia yang menyaksikan kiprah kita ketika kita itu sedang berusaha, berjuang, bergumul untuk mencapai inti pengajaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dikatakan kita tuh masuk jalur lomba dan itu wajib, ya. Yang berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan itu sifatnya wajib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita pengen masuk di dalam inti pengajaran Kristus, kalau kita pengen menjadi mempelai, kalau Rasul Paulus mengatakan dia tuh berlari menuju sasaran. Sasaran yang ingin dicapai itu apa? Memahami kematian, kebangkitan Kristus. Memahami penderitaan salib. Karena memang zamannya dia hidup 2000 tahun yang lalu, ya. Maka dia berlari untuk mencapai tujuan, yaitu bersekutu dengan kematian Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dibangkitkan, dia berharap satu saat juga dibangkitkan.
suratan Filipi mengatakan demikian. Ya, lah kita ini punya satu kewajiban, kita yang hidup pada akhir zaman itu, untuk mencapai inti pengajaran Kristus, maka banyak manusia yang seperti awan yang mengelilingi kita. Tentu dari banyaknya manusia tadi ada oposisi, ada koalisi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gak mungkin semuanya itu menjadi orang yang menopang. Tentu ada orang yang menentang. Jangankan kita manusia, Tuhan Yesus saja mengalami hal seperti itu. Kita baca Matius pasal 27. Ayat 40. Mereka berkata, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Terus sampai 44. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus itu sedang tekun memikul salib sampai dia naik ke atas salib, maka ada Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang menentang, bahkan mengolok-olok. Kalau Tuhan Yesus itu terpancing dengan olok-olokan tadi, kalau kamu bisa turun dari salib, aku percaya. Loh, itu kan sepertinya berhikmat. Tapi padahal kalau Tuhan Yesus itu turun dari salib, dia bisa pasti, tapi dunia ini tidak diselamatkan. Jadi dari setiap olokan itu kita mesti mencermati, ada satu perkataan-perkataan yang menjebak. Ya, kalau kita tidak bisa memahami, kalau Tuhan itu bukan Allah Sang Maha Pencipta, ya dia mendatangkan ya berlaksa-laksa malaikat surga membuat dia itu sembuh seketika dan turun. Tapi kalau demikian kan gagallah tujuan kedatangannya dia ke dunia untuk mati menebus dosa umat manusia. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjadi panik dengan olok-olok yang menjebak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita baca juga Markus 15 ayat 16 sampai 20. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ya, sudah perhatikan olok-olokannya itu, seolah-olah mereka tuh menerima Tuhan Yesus sebagai raja, dikenain jubah. Tapi kemudian diolok-olok, dipukul, diludahi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian jubah itu dilepas lagi, dibawa untuk disalib. Kalau Tuhan Yesus saja pada saat dia tuh harus menanggung semua penderitaan salib, dia menerima semuanya itu, masakan kita yang cuma manusia kita akan aman-aman saja. Ya, kita baca Ayub pasal 39. Ayat yang ke-13 sampai 18. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya.
Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Nah, jadi apa yang dilihat oleh Ayub ya, yang pada zaman itu tentunya kalau dari sekarang itu sudah 3.500 tahun lebih ya. Dia melihat bagaimana dia memperhatikan kelakuannya burung unta. Tadi dikatakan ya, dia itu tidak diberi hikmat sama Tuhan. Karena tidak diberi hikmat sama Tuhan, dia itu tidak punya rasa sayang kepada anaknya. Ya. Ayat 16, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya itu sia-sia. Karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak membagikan pengertian kepada burung unta itu. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Kalau pada zaman dulu, burung unta itu ya betul-betul menertawakan kuda dan penunggangnya yang lewat di padang gurun. Entahkah itu kuda orang melancong atau kuda dalam peperangan, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ditertawakan oleh burung unta yang makhluk yang tidak diberikan hikmat dan pengertian. Tetapi pada zamannya Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang tidak menerima Injil, ya, dan yang terlibat di dalam penyaliban Tuhan Yesus, dia itu mentertawakan Mesias, mengolok-olok, memukul, meludahi. Bahkan mukanya Tuhan itu ditutup, kemudian ditinju, kemudian Tuhan itu disuruh bedek. Disuruh bedek itu artinya disuruh menebak. Siapa yang mukul kamu? Mereka pikir kalau Tuhan Yesus itu Allah betul, dia pasti tahu yang yang mukul. Ya sekalipun Tuhan Yesus tahu, tidak perlu diomongkan di dalam proses salib. Karena Yesaya pasal 5:23 itu mengatakan dia tuh dibawa ke pembantaian dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang keluh. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah sementara orang-orang di sekitarnya, ya 70 orang Sanhedrin, ya imam besar, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, bahkan orang-orangnya yang dari kirimannya Herodes, kirimannya Pontius Pilatus, mereka itu tertawa terbahak-bahak, mengolok-olok. Dia ini rajanya orang Yahudi, lihat. Ya, nah demikian juga akan terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para kuda putih, merah, hitam, dan kelabu, dan penunggangnya itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu akan menjadi bahan olok-olokan oleh burung unta. Bukan burung unta secara fisik, ya, tetapi orang yang tidak diberi oleh Tuhan, ayat 17 dari Ayub 39. Orang yang tidak diberikan hikmat dan tidak diberikan pengertian, itu akan menertawakan kuda dan penunggangnya. Pembicaraan tentang hierarki, pembicaraan tentang kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, seperti yang juga dinubuatkan oleh Nabi Zakaria beserta Guruh, yang merupakan juga ya level kedua dari hierarki tubuh Kristus. Setelah malaikat sang surya, 7 guruh, 70 penatua, 490 penghulu, itu ditertawakan, menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan ejek-ejekan, menjadi bahan geguyonan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu dilakukan oleh burung unta akhir zaman. Seperti burung unta pada zamannya Tuhan Yesus. Bukan burung unta secara sungguhan, tetapi itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak dipercaya, yang tidak mendapatkan bagian hikmat dan makrifat, dan yang tidak mendapatkan pengertian dari Tuhan. Dia menjadi ya oposisi, orang yang selalu menentang, orang yang selalu menghujat, orang yang selalu mengolok. Itu ada di dalam bidang apapun, itu selalu ada antara koalisi dan
oposisi, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah, pada saat kita sedang menuju kepada inti pengajaran Kristus dan kita masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita seperti Ibrani 6 ayat 1 dan seterusnya tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang masuk lomba itu wajib menanggalkan semua beban. Enggak boleh sambil berlomba, ya. Itu membawa beban, pikulan apa, terus gendong apa, terus ngempet apa, ngempet itu taruh di kelek gitu, ya. Atau mungkin membawa apa, itu semua beban terus ditanggalkan, dan terutama dosa itu harus ditanggalkan, artinya harus mengalami penyucian karena dosa itu begitu merintangi kita di dalam jalur lomba. Kemudian ayat yang kedua dari Ibrani 12, mari Pak Rosman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, terima kasih. Pada saat kita tuh sedang berlomba untuk menuju atau memahami inti pengajaran salib, Bapak Ibu ngasih Tuhan, banyak penonton, banyak, ada koalisi, ada oposisi, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lah, kalau kita cuma memperhatikan orang-orang yang menonton dan mereka itu tidak masuk jalur lomba, sudah perhatikan, penonton itu lebih pinter dalam hal apa? Pinter dalam berkata-kata, pinter dalam mengolok-olok, pinter dalam menghujat. Ya, sekarang ini kan sedang rame-ramenya sepak bola ya di Indonesia ini karena terpilih ya. Ya, komentator tuh pinter banget, penonton tuh lebih pinter. Oh, kayak kudu ngene, harusnya seperti ini. Coba dia masuk ke gelanggang lapangan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi penonton itu lebih pinter dalam hal ngomong, dalam hal mencaci maki, dalam hal mengolok-olok, di dalam hal menghujat. Tetapi untuk menjadi ya orang yang masuk jalur lomba, Bapak yang kasih Tuhan, belum tentu bisa. Kalau bisa kan mereka menjadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu sudah dilatih sejak masih kecil. Ya. Usia 16 tahun harus sudah ahli, usia 17 tahun harus sudah ahli, usia 30 tahun ke atas itu sudah mulai melambat. Nah, jadi penonton itu kalau kita mendengarkan suaranya penonton dan mereka itu bukan koalisi kita, tetapi oposisi, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu akan pura-pura tuli. Kita baca. Kita baca di dalam Satu Samuel 10 ayat yang ke-25 mulai. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Ya, jadi Saul ini raja pertama. Ya, dikatakan Saul ini menang di dalam hal fisik. Ya, dia itu tinggi. Ya, orang Israel itu semuanya sak pundaknya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan Tuhan juga memberikan orang-orang yang akan menjadi tentaranya, orang-orang yang akan menjadi bagian dari kerajaannya, menjadi pejabatnya. Itu orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan.
itu nanti menopang Raja Saul. Tetapi ayat 27, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Nah, waktu orang dursila itu ngomong, Raja Saul itu yang barusan diurapi, yang penuh Roh Kudus, dikatakan mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Jadi kalau kita itu dipenuhkan Roh Kudus dan kita sedang masuk jalur lomba, dikatakan tadi penonton, orang banyak itu sangat banyak sekali. Mereka ada koalisi, mereka ada oposisi. Yang namanya oposisi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, itu pinter mengolok-olok, pinter mengejek, pinter menghujat, layaknya yang dia lakukan seperti yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Lah demikian juga, ya, oposisi itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, akan mengolok-olok kuda dan penunggangnya, kegerakan kuda putih dan sebagainya, apa yang Tuhan percayakan kepada kegerakan kitab Wahyu ini menjadi bahan olok-olok, menjadi bahan sindir-sindiran, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Mengapa demikian? Karena burung unta itu tidak diberi hikmat, tidak diberi pengertian. Ya, lah demikian juga kalau saudara itu sedang berlomba, sedang berada dalam pengurapannya Roh Kudus, kita tuh mendengar apapun haruslah pura-pura tuli. Karena kalau kita ini tidak pura-pura tuli, kita tidak tuli. Kita mendengar apapun yang dikatakan orang, tapi kita pura-pura tuli. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya kita tidak terpengaruh seperti Tuhan Yesus, tidak terpengaruh sama omongannya orang-orang penghujat tadi. Kalau kamu memang Allah, kamu turun dari salib nanti aku percaya. Itu kan omongan yang menjebak, omongannya Lucifer. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau orang itu penuh Roh Kudus, dia dihina, dia diolok, pura-pura tuli, tidak usah diabaikan. Ya, abaikan semuanya itu. Namun ketika Saul itu karena rasa iri kepada Daud, ya, dia tidak lagi dipenuhkan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu diambil, kemudian Tuhan mengirim roh jahat, roh iblis menguasai Saul. Dia tidak lagi pura-pura tuli ketika ada orang menyanyi, ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Wah, mendengarkan suara tadi dia sudah tidak pura-pura tuli, dengarkan. Kemudian roh jahat itu menguasai hatinya. Kalau begini terus, nanti pasti kerajaan Israel ini jatuh ke tangannya Daud. Akhirnya dia terus memburu Daud. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi orang yang masuk jalur lomba yang diwajibkan untuk mencapai kesempurnaan, mencapai inti pengajaran Kristus, kita itu harus selalu dalam urapan Roh Kudus. Orang yang berada dalam urapan Roh Kudus itu kupingnya kudu disumpeli Roh Kudus. Itu pribadi per pribadi, sehingga nanti anak sama orang tua sama anaknya, seorang istri sama suaminya, suami sama istrinya. Kalau dipenuhkan Roh Kudus, celana ngamuk ngoceh ndak karu-karuan, semua kebun binatang metu. Ya, orang yang dipenuhkan Roh Kudus pura-pura tuli. Tapi kalau Roh Kudusnya hilang, ya nanti ngamuk-ngamuk kayak Raja Saul. Bertetanggaan di pastori ini, kita masing-masing diurapi Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus. Harus apa yang menjadi doktrin orang yang dipenuhi Roh Kudus ini harus kita terapkan. Mari dilanjutkan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jadi orang yang sedang berlomba itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu harus mengabaikan segala kehinaan. Dihina apapun abaikan. Bahkan tekun menanggung bantahan. Orang menyerang, orang membantah. Bapak yang kasih Tuhan, sudah dibiarkan saja. Tidak usah diladeni. Nanti kalau diladeni jadi peperangan. Ya, kalau diladeni, Bapak yang kasih Tuhan, nanti terjadi peperangan.
tugasnya Tuhan Yesus ketika dia disalib itu bukan seperti itu. Dia harus menjadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Keluh itu artinya mulutnya itu tidak dibuka. Seperti orang yang tidak bisa ngomong. Ya, keluh dan tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita sedang berada jalur domba itu harus dilakukan. Ayat 4. Mari Pak Rusman. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang dia akuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terima kasih. Ya, ayat tadi 4 sampai 7 ini, pada saat kita tuh masuk jalur lomba untuk mencapai kesempurnaan, untuk memahami inti pengajaran Kristus, maka kita harus tahan bantahan, kita harus tahan olok-olok. Bahkan Tuhan sendiri mendidik kita. Kita ini menjadi satu sasaran MP3, dididik, diajar, ditempa, digembleng, dibentuk seperti pelita emas. Untuk menjadi pelita emas, emasnya itu dibakar, disucikan. Setelah disucikan, ditempa, dibentuk. Selagi dibentuk itu bukan emas yang dingin. Kalau emas yang dingin kan keras, tidak bisa dibentuk. Jadi ketika emas itu dibentuk menjadi pelita emas, itu bukan emas yang dingin. Nah, dingin kan yang nyekel kan penak. Nah, emas itu dalam kondisi meleleh, panas. Barulah dibentuk. Demikian juga hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan. Ketika kita itu sedang mengalami seperti digodok, dipanaskan. Disitulah Tuhan itu sedang membentuk kita. Ya. Nah, ayat 7, dan jika kamu menanggung ganjaran, pada saat itu Allah itu memperlakukan kita sebagai anak. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Adapun barang yang kamu deritakan itu menjadi pengajaran bagimu. Ya. Maka Allah melakukan ke atas kamu serupa yang dilakukan ke atas anak-anaknya. Karena anak siapakah gerangan yang tidak diajari oleh bapaknya? Jadi pada saat kita tuh mengalami ganjaran, ya, memikul salib, sambil ketika kita sedang pikul salib seperti Tuhan Yesus itu diolok, dihina, dicaci maki, dihujat, bahkan sudah sampai di atas kayu salib. Ketika masih di bawah, ya, itu seolah-olah diperlakukan seperti raja, tapi raja yang diolok, ditinju, dipukul, diludahi, ditutup mukanya, bedeken sapa sing ninju kowe. Kemudian dibawa ke kayu salib. Sepanjang jalan diolok-olok. Kamu katanya anak Allah. Katanya kamu nyamat Allah. Selamatkan dirimu. Sampai dia naik ke atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, perlakuan tersebut tidak menjadi reda tapi semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kamu memang anak Allah, kamu bisa turun. Nanti aku menyembah kamu. Itu omongan setan. Ya, omongannya setan. Lah demikian juga kita. Ketika kita ini sedang mencapai, ya, intisari dari pengajaran Kristus, maka kita ini wajib masuk jalur lomba. Ketika kita berada dalam jalur lomba, persis seperti yang dialami Tuhan Yesus itu terjadi di dalam diri kita. Akan datang, akan ada burung-burung onta, ya, yang mentertawakan, mengejek dan mengolok-olok. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Namun demikian, ayat 7 tadi dikatakan, adapun barang yang kamu deritakan itu menjadi pengajaran bagimu, menjadi doktrin bagi kita. Pengajaran salib itu doktrin, pengajaran salib itu pengajaran bagi kita. Ketika kita menjalani jalur lomba, kemudian seperti ayat 1 sampai 7 dikatakan, ketika kamu itu sedang menderita karena Kristus, itu adalah pengajaran didikan bagi kamu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca ayat 15 sampai 17.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbagi kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, jadi Rasul Paulus itu menyampaikan Ibrani pasal 12 itu, ya, bahwa kita ini wajib masuk jalur lomba yang diwajibkan bagi kita. Cara-caranya masuk jalur lomba seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian dikatakan tujuannya kita masuk jalur lomba itu apa? Yaitu supaya kita tuh menderita, menanggung 9 penderitaan salib. Kita baca Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau kita ini mau menanggung pengajaran salib, 9 penderitaan salib, ya, yaitu penindasan, terjadi penindasan, kemudian ada kesesakan, ada penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang, kemudian berada dalam bahaya maut sepanjang waktu. Terus setiap hari itu suruh berkorban menjadi domba-domba sembelihan. Ketika kita mengalami semuanya itu dan kita tidak menjadi murtad, tidak terpisah dari kasih Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita ini menang dalam jalur lomba. Ya, nah kalau sudah demikian itu nanti kita itu akan bisa menghadapi musuh yang dari atas, penguasa kerajaan angkasa, kemudian yang dari bumi itu nabi palsu, yang keluar dari laut itu antikris. Kita akan bisa menang dari semuanya. Artinya kita tidak terseret arusnya antikris. Tetapi orang yang tidak berada dalam jalur lomba, yang tidak sampai kepada inti pengajaran salib, maka seperti Wahyu pasal 11 ayat 2, diinjak-injak masuk masa antikris. Dia nanti seperti Wahyu pasal 12 ayat 17, mari dibaca. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Ya, terima kasih. Jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu digenapi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja tubuh Kristus itu lari ke padang gurun pengungsian, kemudian terbang, ya. Tetapi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus itu tidak bisa ikut mengungsi, tidak bisa ikut lari, tidak bisa ikut terbang. Dia tertinggal pada masa antikris. Kemudian menjadi sasaran amok dari naga. Padahal mereka itu orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai commandment of God. Ya. Commandment of God atau the 10 of commandment itu berarti itu orang yang berpegang kepada hukum Taurat. Yang memegang kesaksian Yesus itu berarti orang Kristen.
itu tertinggal menjadi amuknya naga. Lah nanti buktinya Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 13. Mereka itu diperangi dan mereka itu kalah. Mari dibaca. Wahyu 13 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, ini masa antikris yang akan dialami orang-orang yang di-reject. Yang akan dialami orang-orang yang tidak diukur. Wahyu pasal 11 ayat 2. Yang akan dialami oleh benih perempuan yang lain. Wahyu 12 ayat 17. Dikatakan ayat 7, dan ia itu antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat dan bahasa. Jadi dikalahkan. Dikalahkan. Dalam peperangan itu dikalahkan orang-orang yang tertinggal itu. Kalau ayat 10 dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, ditawan itu bukan cuma sekedar dimasukkan penjara. Ditawan itu artinya dia itu menyangkal dan akhirnya masuk neraka. Ya. Karena tidak tahan menanggung sengsara. Zaman antikris. Akhirnya dia murtad. Ya, karena murtad, ya akhirnya masuk neraka. Tetapi barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang itu artinya apa? Dia kekeh, dia kokoh kuat, tetap mempertahankan imannya sekalipun harus dibunuh, maka dia dibunuh dengan pedang menjadi martir. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini kalau orang itu tidak sampai kepada inti pengajaran Kristus, selamat, tetapi menjadi roh di bawah mezbah. Kalau yang di atas itu yang ditawan, dia tidak kuat menghadapi sengsara salib. Ya. Akhirnya murtad. Kan kalau sudah perhatikan ya, ditawan sama dibunuh. Karena cuma ditawan berarti kan dipangani, kasih makan terus. Bukan itu maksudnya. Ditawan itu artinya orang yang murtad masuk neraka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih tujuannya kita itu menjadi memahami inti pengajaran Kristus? Inti pengajaran Kristus itu kita ini kan goyim, zaitun liar. Kristus itu kan yang diurapi. Kristus itu yang memilih kita, yang memeterai kita. Nah, dengan kita itu dimeterai, kita itu akan dipakai menjadi alat pencemburunya Israel. Kita baca Roma pasal yang ke-11 ayat 11. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Nah, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan, itu punya tugas, punya tujuan, supaya satu saat membangkitkan cemburunya orang Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan cara apa kita membangkitkan cemburunya orang Israel? Kita belum saatnya bekerja, ya. Nanti kalau Wahyu pasal 6 digenapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita tuh sedang dalam masa persiapan.
Sekalipun waktunya sudah dekat, kalau kita tidak mengalami penyucian pendamaian yang masih berlangsung sampai nanti pertengahan 2024, kita tidak akan masuk ke situ, tidak akan masuk menjadi alat pencemburu. Jadi kita perlu mempertahankan urapan Roh Kudus ini. Ya. Kita baca Efesus pasal 3. Ayat 1 dan seterusnya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Nah, rahasia Kristus, rahasianya Roh Kudus. Terus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Jadi Rasul Paulus itu mendapatkan pewahyuan khusus yang sudah dijelaskan di atas. Di atas itu artinya Efesus pasal 1 dan selanjutnya. Nah, dia itu dipakai untuk memberitahu kepada jemaat bangsa kafir, kepada Zaitun Liar, bahwa Zaitun Liar itu akan dipakai untuk membangkitkan cemburunya orang Israel. Nah, kamu dengan cara apa? Zaitun Liar itu membangkitkan cemburunya Zaitun asli, yaitu manakala kamu menerima kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus itu kekayaannya Roh Kudus, yaitu 9 karunia Roh Kudus. Yang diantaranya itu ada hikmat dan makrifat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah, hikmat dan makrifat. Ya. Supaya hikmat makrifat itu ditunjukkan, ya, diberitahukan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, supaya para malaikat itu diberitahu kalau kamu nanti akan dimintain tolong oleh Zaitun Liar yang punya hikmat makrifat yang diurapi Roh Kudus. Karena hikmat makrifat itu lahir dari salib. Hikmat makrifat itu karunia Roh Kudus, dan hikmat makrifat itu dikerjakan oleh para malaikat. Sebab itu para malaikat itu diberitahu, ya. Kalau sekarang ini, yaitu zamannya Rasul Paulus, Zaitun Liar itu dipercaya hikmat dan makrifat. Ya, kamu para pemerintah dan penguasa di surga, kamu nanti bantunan, tolongan. Ya, kalau mereka yang punya hikmat makrifat dan mereka itu diurapi Roh Kudus minta tolong sama kamu, kerjakan. Maksudnya demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi hikmat makrifat itu bukan kita mengerjakan sendiri, semuanya itu dikerjakan oleh para malaikat. Nah, itu malaikat itu bekerja kalau kita diurapi Roh Kudus. Maksudnya demikian. Karena Zaitun asli itu tidak bisa dibangkitkan cemburunya oleh apapun juga. Tidak bisa dibangkitkan cemburunya oleh apapun juga kecuali oleh hikmat makrifat yang dimiliki para nabi dan para rasul. Kok bisa dimiliki oleh Zaitun Liar? Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lah itu yang harus kita raih,
Itu yang harus kita perjuangkan, yaitu kekayaan Kristus. Tadi ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Orang-orang bukan Yahudi itu artinya zaitun liar. Itu sama Rasul Paulus itu diberitahu tentang kekayaannya Kristus, kekayaannya Roh Kudus, yaitu karunia Roh Kudus. Itulah hikmat makrifat yang satu saat nanti akan mampu membangkitkan cemburunya zaitun asli. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah ya inti dari pengajaran Roh Kudus, inti pengajaran Kristus. Itu sudah dijelaskan sejak tahun 87 dan terus menerus diajarkan kepada kita. Lah sekarang ini kita tinggal berlari menuju kepada sasaran untuk menjadi ya orang-orang yang dipakai untuk membangkitkan cemburunya zaitun asli. Kita berlomba di dalam hikmat marifat, kita berlomba di dalam pikul salib, kita berlomba di dalam hal bagaimana kita dididik, diajar, ditempa, dan kita tetap mengabaikan semua penderitaan tadi. Kan dikatakan itulah pelajaran, itulah pengajaran bagi kita. Pengajaran salib, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang satu saat nanti akan menjadikan kita ini ya, tadi sudah kita baca jemaat sulung. Tapi kalau kita mengabaikan pengajaran salib, maka itu adalah seperti Esau yang berjuang untuk sepiring makanan dengan menjual kesulungannya, dan pada saat dia harus memperoleh berkat, dia sudah terlambat. Sekalipun dicari dengan cucuran air mata, kesulungan itu sudah menjadi haknya Yakub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ya, itu perjuangan pergumulan kita di tengah-tengah dunia yang gonjang-ganjing ini. Ya, bagaimana kita tetap bertekun di dalam pengajaran salib, terus menekuni, menggali, mengobarkan hikmat makrifat kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang di-reject, menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Wahyu 11 ayat 2, jangan sampai menjadi keturunan lain yang diperangi oleh antikris. Kalau saudara tidak tahan, saudara pasti murtad sehingga menjadi orang yang ditawan, masuk neraka. Tapi kalau saudara punya iman yang teguh, saudara akan membiarkan diri untuk disembelih, dibunuh dengan pedang. Wahyu 13 ayat yang ke-10 tadi mengatakan demikian. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman di tengah-tengah jemaat, ya, orang itu menghadapi hal seperti itu gentar, takut, ya, kemudian sembunyi. Lubang semut dimanapun sekarang itu tidak ada wilayah yang tidak bisa dideteksi. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang bisa dideteksi. Akan didatangi, ditanya, kamu menerima angka 66 atau kamu menolak? Kalau sudah demikian, banyak sekali orang yang takut dan akhirnya menyerah. Ya, banyak. Kalau orang itu tidak betul-betul jatahnya untuk ke situ, kan ada yang ditetapkan untuk ditawan. Ditetapkan itu artinya sudah dilihat Tuhan kalau dia tuh memang nanti akhirnya murtad. Ada yang ditetapkan untuk dibunuh. Dilihat oleh Tuhan dari rekam. Kalau di rumah sakit itu ada rekam medis ya. Jadi jejak perjalanan iman kita itu Tuhan tuh sudah melihat. Kita baca ulang. Wahyu 12. Maksud saya Wahyu 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, jadi dari benih yang tertinggal, Wahyu 12 ayat 17, benih perempuan yang lain, maksudnya bukan perempuannya itu lain, tetapi benihnya anaknya itu anak yang lain gitu.
yang memegang hukum-hukum Allah dan yang memegang kesaksian Yesus. Itu rekam jejak imannya itu, perjalanan hidupnya itu sudah dibaca oleh Tuhan. Kan Tuhan sebagai imam besar Melkisedek kan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Apapun proses, apapun tingkah langkah, tutur kata, tingkah laku perbuatan kita itu tidak ada yang bisa lolos dari sudut pendengaran Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, sudut pemahamannya Tuhan. Jadi rekam jejak itu semuanya sudah kelihatan. Untuk orang yang masa antikris, kalau dilihat dari rekam jejaknya selama jadi orang zaitun asli atau itu mungkin zaitun liar, dia itu ditentukan untuk ditawan. Kalau dilihat dari perjalanan imannya, dia tuh kuat, dia tuh tabah. Dia ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, masuk dalam bilangan Wahyu pasal 6 pada meterai yang kelima, roh di bawah mezbah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi dengan ayat-ayat ini kita tahu bahwa ya kita tuh punya rekaman iman, harap dan kasih kita. Kita punya rekaman dari jejak-jejak perjalanan hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita tertinggal pada masa antikris, ya cuma ditawan atau dibunuh dengan pedang. Ditawan itu murtad masuk neraka, atau dibunuh dengan pedang dia mati. Roh di bawah mezbah. Nah, ada lagi yang lainnya yang Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Itu yang lari ke padang gurun pengungsian. Lah mereka itu orang yang bertekun di dalam iman, pengharapan dan kasih sesuai dengan Ibrani pasal 6. Dia itu orang yang meninggalkan pengajaran mula-mula, kemudian melanjutkan di dalam kesempurnaan. Meninggalkan itu bukan berarti wah wis landi iman meneh, orang bertobat. Tidak, itu sudah dilewati dan itu sudah menjadi pakaian hidup. Kemudian dia mengarah kepada kesempurnaan, berlari di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita tuh dipenuhkan Roh Kudus, maka menghadapi segala macam ocehan orang, kita pura-pura tuli, orang ngeladeni, ya. Tapi kalau Roh Kudus itu sudah hilang, ya nanti akan menjadi seperti Saul, Bapak Ibu kasih Tuhan. Alkitab kita itu sudah menunjukkan kalau kamu di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu di sini nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Nah sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inti pengajaran Kristus itu adalah pengajaran salib. Dan dari salib itulah lahir hikmat dan makrifat. Kita baca sebagai ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 mulai. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terima kasih. Ya, Tuhan itu mengaruniakan segala sesuatu di dalam hikmat ma'rifat itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia dan yang menerima Roh Kudus. Ya, nah orang yang menerima Roh Kudus itu nanti akan tahu
apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Rasul Yohanes ya, pengurapannya itu nanti akan memberitahu siapa itu antikris. Dan itu ditunjukkan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, antikris besok tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti ya tempat kedudukannya, tahtanya tuh di sini. Ya, kerajaannya tuh nanti di daerah sini dan sebagainya. Itu ditunjukkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada Rasul Yohanes. Karena dia banyak berdoa, berpuasa, menyembah, bermeditasi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya kalau saudara merasa masih murid di dalam hal meditasi, ya lakukan sesuai dengan kondisi saudara. Tapi kalau saudara kita semuanya sudah memahami dan belajar untuk menjadi guru atau dosen di dalam meditasi, saudara bisa bermeditasi dimanapun juga, sambil berjalan, sambil mengerjakan pekerjaan kantor, ya, sambil saudara di mobil, dalam pesawat, ya, dalam apapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, saudara bisa bermeditasi. Seperti Ishak sambil berjalan-jalan waktu sore, dia mengkhayalkan ya istrinya dan akhirnya menjadi kenyataan. Seperti kita, kalau kita bermeditasi, kita mengkhayalkan Sang Maha Cahaya, ya, mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya nanti bukan saja kita mengkhayalkan, tetapi kita akan bertemu muka dengan muka, face to face. 1 Korintus 13 ayat terakhir itu, itulah inti pengajaran Kristus. Kita harus bertekun di dalam hikmat dan makrifat, dan bertekun di dalam sembah dan meditasi, karena kita akan dipakai menjadi suatu alat membangkitkan cemburu dari zaitun asli. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian Yesaya 5:23.